Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah secepat ini. Aku terjebak dalam kisah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Halo, namaku Sari. Aku berumur 31 tahun. 5 tahun yang lalu, aku menikah dengan pria bernama Adi. Saat kami bertunangan, kami bersepakat bahwa 2 atau 3 bulan setelah menikah, kami akan pindah ke luar negeri karena pekerjaan Adi. Saat itu, aku masih tinggal bersama ibuku di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ayahku sudah meninggal 5 tahun sebelum pernikahanku, dan ibuku yang berumur sekitar 55 tahun, tetap terlihat muda dan energik, hingga orang sering mengira kami kakak beradik. Aku sendiri selalu terlihat lebih dewasa dari usiaku karena aku sangat memperhatikan penampilanku sejak kecil. Setelah ayah meninggal, ibuku menolak menikah lagi sampai aku benar-benar merasa aman dan menikah. Aku anak tunggal, jadi ibuku sangat perhatian padaku. Ketika aku bertunangan dengan Adi, aku sangat bahagia. Kami menjalani tahun pertama pernikahan kami di luar negeri, di sebuah kota di Malaysia. Namun, di balik kebahagiaan itu, aku mulai merasakan kesedihan yang dalam karena kami belum dikaruniai anak. Aku selalu bermimpi menjadi seorang ibu, tapi Adi punya masalah kesehatan yang membuat kami sulit memiliki anak. Kami sudah pergi ke banyak dokter di beberapa negara Arab tempat Adi bekerja, tapi semuanya mengatakan hal yang sama, tidak ada harapan. Aku berusaha sabar dan selalu berharap, tapi ketika dokter terakhir mengatakan tidak ada kemungkinan, aku merasa dunia runtuh di depanku. Aku mengatakan pada Adi bahwa aku tidak bisa terus hidup tanpa menjadi ibu. Adi mengerti dan dengan tenang setuju untuk bercerai. Kami berpisah secara baik-baik di luar negeri, dan aku pulang ke Indonesia, kembali tinggal bersama ibuku. Setibanya di rumah, ibuku menolak aku untuk hidup sendiri. Dia bilang aku harus tinggal bersama mereka sampai aku mendapat jodoh yang baik. Kami tinggal di sebuah rumah besar dengan 3 kamar tidur di desa tempat aku dibesarkan. Pada awalnya, aku merasa nyaman, tapi seiring waktu aku merasa tidak bisa terus bergantung pada orang lain. Aku ingin mandiri, ingin bekerja, tapi ibuku dan suaminya tidak mengizinkan aku bekerja karena mereka takut aku akan capek dan kesulitan. Mereka memperlakukanku dengan baik, dan aku tahu mereka tulus, tapi aku tetap merasa hampa dan tidak berdaya. Aku sering menghabiskan waktu di kamar, menyendiri sambil mengenang masa lalu. Aku ingat saat pertama kali menikah, betapa bahagianya aku membayangkan kehidupan yang tenang dan penuh cinta. Lalu suatu hari, ibuku memberitahuku sesuatu yang membuatku terkejut sekaligus bingung. Dia bilang dia hamil. Aku tidak menyangka, karena usianya sudah tidak muda lagi. Aku merasa cemburu dan sedih, karena aku sendiri belum punya anak. Tapi aku berusaha menyembunyikan perasaan itu dan mengucapkan selamat padanya. Suami ibuku sangat perhatian pada ibuku selama kehamilan, bahkan memintaku untuk mengurus semua pekerjaan rumah agar ibuku bisa istirahat total. Aku melakukan semuanya tanpa keluhan, walaupun kadang dalam hati aku merasa iri dan tertekan. Hari-hari berlalu, dan aku mulai melihat pertengkaran antara ibuku dan suaminya. Aku tidak tahu apa penyebabnya, dan ibuku tidak mau memberitahuku. Aku hanya bisa diam dan terus menjaga rumah. Suatu hari, saat ibuku sedang tidur di kamar karena kelelahan dan pengaruh obat kehamilan, suami ibuku mengajakku duduk di ruang tamu. Dia mengatakan banyak hal yang membuatku terkejut, termasuk pengakuannya bahwa dia sebenarnya tidak mencintai ibuku, tapi menikahinya agar tidak merasa kesepian. Kami berbicara panjang lebar, dan aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh dan rumit dalam hubungan mereka. 3 jam berlalu, dan tanpa aku sadari, kami seperti pasangan suami istri. Aku menyesal dan bingung atas apa yang terjadi. Namun, kejadian itu mulai berulang hampir setiap hari. Yang paling mengejutkan adalah aku juga hamil sekarang.
Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa terjebak dan bingung, tidak tahu harus menceritakan ini pada siapa. Jadi aku memutuskan untuk berbagi ceritaku ini pada kalian, berharap mendapat nasihat dan dukungan. Aku sangat menyesal dan ingin kembali ke jalan yang benar, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Bagaimana menurut kalian? Apa yang harus aku lakukan? Aku masih ingat betul hari itu, saat aku mulai menyadari bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Semua yang kuimpikan tentang kebahagiaan dan ketenangan mulai terasa jauh dari jangkauanku. Halo, aku Sari, usiaku 31 tahun. Setelah kembali ke kampung halaman di Jawa Tengah, aku berusaha membangun hidup baru bersama ibuku, Bu Rini, dan suaminya, Pak Hasan. Aku berharap bisa menemukan kedamaian setelah perpisahan dengan Adi, mantan suamiku yang aku tinggalkan di luar negeri karena masalah kami yang tak kunjung selesai. Namun, kenyataannya ternyata jauh dari apa yang aku harapkan. Sejak awal aku tinggal bersama mereka, suasana rumah cukup hangat. Bu Rini yang sudah berusia 55 tahun, tetap bugar dan penuh semangat. Dia sangat perhatian padaku, seperti seorang ibu yang benar-benar ingin melindungiku dari segala kesulitan. Pak Hasan, suami ibuku, juga memperlakukanku seperti anak kandungnya sendiri. Namun, ada sesuatu yang membuatku merasa berbeda, ada perasaan ganjil yang mulai muncul dalam hatiku. Aku sering menghabiskan waktu di kamarku yang nyaman, mengenakan piyama berbahan lembut warna pastel dengan sandal rumah yang sederhana. Aku memandangi jendela yang menghadap ke halaman belakang rumah, tempat bunga-bunga melati dan mawar tumbuh subur. Di luar, burung-burung berkicau riang, tapi di dalam hatiku, ada kegelisahan yang sulit kuungkapkan. Hari-hariku dipenuhi dengan tugas mengurus rumah tangga, memasak, mencuci piring, dan menjaga agar semuanya berjalan lancar untuk ibuku yang sedang hamil di usia tua. Aku melakukan semuanya tanpa mengeluh, meskipun kadang rasa lelah dan kesepian menyelimuti. Aku ingin menjadi anak yang baik, tapi juga ingin membuktikan pada diri sendiri bahwa aku bisa mandiri. Namun, di balik semua itu, aku menyimpan rahasia yang tak pernah kubayangkan. Suatu malam, saat aku sedang duduk di ruang tamu, Pak Hasan mengajakku berbicara serius. Dengan tatapan yang sulit kubaca, dia mulai mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Dia bilang bahwa dia menikah dengan ibuku bukan karena cinta, tapi karena kesepian dan takut hidup sendiri. Aku terkejut, tapi aku juga merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar pengakuan biasa. Saat itu aku mengenakan gaun santai berwarna krem yang membalut tubuhku dengan lembut, rambutku yang panjang terurai indah, dan kalung sederhana yang selalu kupakai sebagai pengingat akan harapanku. Pak Hasan duduk di sebelahku, wajahnya serius tapi ada kelembutan yang aneh dalam sorot matanya. Percakapan itu membuka pintu menuju dunia baru yang penuh komplikasi dan ketegangan. Aku mulai merasakan bahwa hubungan kami tidak lagi sekadar keluarga, tapi sesuatu yang lebih rumit dan membingungkan. Perasaan bingung dan bersalah bercampur menjadi satu dalam hatiku. Sejak saat itu, aku mulai kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Aku terjebak dalam situasi yang tak pernah kuharapkan, antara perasaan cinta, kesepian, dan rasa bersalah yang terus menghantui. Aku bertanya-tanya, apakah aku bisa menemukan jalan keluar dari labirin ini? Ataukah aku hanya akan terus tenggelam dalam kebingungan dan kesepian? Cerita ini baru saja dimulai, dan aku masih mencari jawaban. Aku berharap kalian bisa memahami dan menemani aku dalam perjalanan penuh liku ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah aku harus terus bertahan atau mencari jalan lain? Aku sangat ingin mendengar pendapat kalian. Hari-hari setelah percakapan itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Aku terjebak dalam pusaran perasaan yang campur aduk, antara bingung, takut, dan juga rasa bersalah yang semakin dalam.
Aku tidak tahu harus bagaimana menata hidupku kembali. Halo, aku Sari, 31 tahun, tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Setelah kejadian itu, hidupku berubah drastis. Aku yang dulu selalu berusaha tegar dan mandiri, kini sering merasa rapuh dan tersesat dalam pikiran sendiri. Semua bermula ketika aku mulai menyadari adanya perubahan sikap Pak Hasan terhadapku. Dia yang sebelumnya hangat dan perhatian seperti ayah sendiri, tiba-tiba menunjukkan sisi lain yang membuatku gelisah. Kadang dia menatapku dengan mata yang penuh arti, seolah menyimpan rahasia yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku mulai merasa bahwa hubungan kami semakin rumit dan tidak seperti sebelumnya. Pada suatu sore ketika matahari mulai merunduk di balik pegunungan, aku duduk di beranda rumah sambil mengenakan baju tunik berwarna hijau muda yang menonjolkan lekuk tubuhku secara halus. Rambutku yang hitam panjang tergerai di punggung, dan aku mengenakan anting kecil berbentuk bunga melati, pemberian ibuku. Suasana tenang di luar sangat kontras dengan kekacauan yang kurasakan di dalam hati. Aku berusaha mengalihkan pikiranku dengan menonton acara televisi di ruang tamu. Tapi bayangan Pak Hasan terus menghantui pikiranku. Kadang aku menangkap tatapan penuh perhatian darinya, yang membuat jantungku berdegup kencang dan perasaan aneh merayapi seluruh tubuhku. Di sisi lain, aku juga sangat memperhatikan ibuku, Bu Rini, yang semakin hari semakin lemah karena kehamilannya di usia yang tidak lagi muda. Dia sering tidur panjang dan harus minum obat-obatan yang membuatnya sulit bangun. Aku merasa bertanggung jawab untuk menjaga semuanya berjalan lancar, mulai dari memasak hingga membersihkan rumah. Namun, semakin aku berusaha kuat, semakin aku merasa terguncang oleh perasaan yang tak ku mengerti. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya kesalahpahaman atau ada sesuatu yang lebih dalam terjadi? Aku takut menghadapi kenyataan, tapi aku juga tak bisa terus menutup mata. Suatu malam, saat hujan turun pelan membasahi atap rumah, aku terbangun karena suara langkah kaki di lorong. Ternyata Pak Hasan sedang berjalan menuju ruang tamu. Dia mengenakan kemeja putih yang sedikit terbuka di bagian kerah, dengan celana panjang hitam yang rapi. Ada aura serius dan gelisah terpancar dari wajahnya. Dia mengajakku berbicara lagi, dengan suara lembut tapi tegas. Aku bisa merasakan bahwa percakapan ini akan mengubah segalanya. Aku berdiri dengan hati berdebar, mengenakan piyama satin berwarna biru muda yang halus, tubuhku terasa hangat dan dingin sekaligus. Apa yang akan dia katakan? Aku merasa takut tapi juga penasaran. Aku ingin tahu kebenaran di balik sikapnya yang berubah, tapi aku juga takut jika semua itu akan menghancurkan hidupku. Bagaimana menurut kalian? Apakah aku harus menghadapi kenyataan ini atau menghindar? Aku benar-benar bingung dan berharap kalian bisa memberiku dukungan dan saran. Malam itu, suasana di rumah terasa begitu sunyi dan berat. Hanya suara hujan yang rintik-rintik di atap serta detak jam di dinding yang menemani kami. Aku duduk di sofa ruang tamu, mengenakan kaos lengan panjang berwarna pink dan celana panjang katun yang nyaman, dengan rambutku yang tergerai acak-acakan, masih basah bekas keramas sore tadi. Aku merasa gugup, tapi juga ada rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Pak Hasan duduk di hadapanku, wajahnya sedikit sayu tapi matanya penuh tekad. Dia mulai membuka pembicaraan dengan suara pelan, "Sari, aku harus jujur padamu. Situasi ini tidak mudah untuk kita semua. Aku tidak bermaksud menyakitimu, tapi aku merasa harus bicara dari hati ke hati." Aku mengangguk pelan, mencoba menenangkan diri. Apa yang sebenarnya sedang terjadi, Pak Hasan? Dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, "Sejak lama aku merasa kesepian. Menikah dengan ibu kamu memang bukan karena cinta, tapi aku ingin ada seseorang yang bisa aku andalkan. Namun,
Belakangan ini perasaanku berubah. Aku mulai melihat kamu bukan sebagai anak tiri, tapi sebagai wanita yang aku kagumi. Aku tahu ini salah, dan aku berjuang melawan perasaan ini, tapi semakin hari semakin sulit. Hatiku berdebar kencang. Aku merasa seluruh tubuhku membeku. Aku tak pernah membayangkan bahwa pria yang selama ini aku anggap seperti ayah sendiri akan berkata seperti itu. Namun, di balik rasa shock itu, ada juga perasaan aneh yang sulit kutolak. Pak Hasan, aku mencoba mengucapkan kata-kata, tapi suaraku bergetar. Dia mengulurkan tangannya, menggenggam tanganku dengan lembut. Aku tahu ini membuatmu bingung, dan aku minta maaf. Tapi aku harus jujur, karena aku tak mau menyimpan rahasia di antara kita. Aku juga tahu kamu sedang berjuang dengan masa lalumu, perceraianmu, dan keinginanmu untuk menjadi ibu. Aku ingin membantu, mendukungmu, tapi aku takut semuanya akan jadi lebih rumit. Aku menatap matanya yang gelap dan dalam, seolah mencari jawaban atas semua perasaan yang berkecamuk di dalam diriku. Aku merasa terombang-ambing antara takut dan rindu, antara benar dan salah. Dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah aku harus membiarkan perasaan ini tumbuh, ataukah aku harus menolaknya demi menjaga kehormatan dan kebahagiaan keluarga kami? Aku bingung, dan rasa bersalah mulai merayapi jiwaku. Setelah beberapa menit terdiam, aku menarik napas panjang dan berkata pelan, Pak Hasan, aku juga merasa sendiri selama ini. Tapi aku takut jika kita terus seperti ini, semuanya akan hancur. Dia mengangguk, dan aku tahu kami berdua tengah menghadapi dilema yang berat. Malam itu menjadi titik awal dari sesuatu yang tak pernah kubayangkan, sebuah perjalanan yang penuh dengan rahasia dan konflik batin. Aku bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa menyimpan semua ini sendiri? Dan apakah aku akan menemukan jalan keluar yang benar? Bagaimana menurut kalian? Apakah aku harus mengungkapkan semua ini pada ibuku, atau menyimpannya demi kedamaian rumah tangga? Aku sangat butuh pendapat kalian. Suasana malam itu benar-benar menggetarkan jiwaku. Setelah pembicaraan panjang dengan Pak Hasan, aku merasa seperti berada di persimpangan jalan yang membingungkan. Semua yang selama ini aku anggap pasti, kini berubah menjadi kabur dan penuh tanda tanya. Aku Sari, 31 tahun, tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sejak aku kembali dari luar negeri setelah bercerai dengan Adi, aku berharap dapat memulai hidup baru yang tenang bersama ibuku, Bu Rini, dan suaminya, Pak Hasan. Tapi kenyataan berkata lain. Pak Hasan dan aku kini terjebak dalam situasi yang sulit dijelaskan. Rasa yang tak seharusnya tumbuh antara kami membuat aku gelisah dan takut. Namun, aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan itu begitu saja. Malam itu, setelah Pak Hasan pergi tidur, aku duduk di kamarku yang sederhana namun nyaman. Aku mengenakan gaun tidur berbahan sutra berwarna muda yang lembut menyentuh kulitku. Lampu kamar yang redup menimbulkan bayangan lembut di dinding, membuat suasana terasa hangat namun penuh misteri. Aku merenungkan semua yang terjadi. Perasaanku campur aduk antara takut, bersalah, dan juga keinginan yang sulit kuungkapkan. Aku tahu ini salah, tapi aku juga merasa hidupku seolah menemukan warna baru yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Di hari-hari berikutnya, aku berusaha menjaga jarak. Aku sibuk mengurus rumah dan merawat ibuku yang sedang hamil tua. Tapi setiap kali aku bertemu Pak Hasan, aku merasa ada getaran aneh yang sulit aku sembunyikan. Tatapan matanya yang penuh arti selalu membuatku terpana. Suatu sore, saat aku sedang memasak di dapur, aku mengenakan baju kebaya sederhana berwarna merah marun yang membalut tubuhku dengan anggun. Rambutku yang hitam terikat rapi ke belakang, memperlihatkan leher jenjangnya membuatku merasa sedikit percaya diri. Pak Hasan masuk ke dapur dengan membawa segelas air, dan kami saling bertukar senyum yang penuh makna.
Namun, di balik senyum itu, aku tahu ada bahaya yang mengintai. Aku mulai merasakan tekanan batin yang semakin berat. Aku takut jika perasaan ini terus berlanjut, aku akan kehilangan segalanya, kehormatan, keluarga, dan masa depanku. Kemudian, tanpa aku duga, aku mulai merasakan perubahan fisik yang aneh. Aku merasa mual dan lemas, tanda-tanda yang membuatku ragu dan takut. Aku pun melakukan tes kehamilan secara diam-diam dan hasilnya membuatku terkejut sekaligus bingung, aku positif hamil. Bagaimana mungkin aku bisa hamil dalam situasi seperti ini? Aku merasa dunia berputar begitu cepat, dan aku tidak tahu harus bagaimana. Aku takut menghadapi ibuku dan Pak Hasan dengan kabar ini. Aku takut mereka akan marah, kecewa, atau bahkan membenciku. Di tengah kebingungan ini, aku hanya bisa menatap langit malam dari jendela kamarku, berharap ada cahaya yang akan menuntunku keluar dari kegelapan ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Haruskah aku menyimpan rahasia ini, atau mengungkapkannya dan menghadapi konsekuensinya? Aku sangat ingin mendengar pendapat kalian. Bagaimana menurut kalian nasibku selanjutnya? Kehamilan ini benar-benar seperti petir di siang bolong yang mengguncang seluruh dunia kecilku. Aku merasa seperti berada di ujung jurang, antara harapan dan ketakutan yang membuncah dalam dada. Semua rencana dan impianku tiba-tiba berubah menjadi teka-teki yang sulit untuk dipecahkan. Halo, aku Sari, 31 tahun, tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Setelah perpisahanku dengan Adi dan kembali ke rumah ibu, aku berharap menemukan kedamaian. Namun, kenyataannya jauh dari itu. Kehamilan ini membawa beban baru yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sejak aku tahu aku hamil, aku mencoba menyembunyikan kabar ini dari ibuku dan Pak Hasan. Aku takut mereka akan marah, atau lebih buruk lagi, merasa dikhianati. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini, apalagi harus menanggung rasa bersalah yang terus menghantui. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Aku berusaha menjalani rutinitas seperti biasa, memasak, membersihkan rumah, dan merawat ibuku yang sedang hamil tua. Namun, di dalam hatiku, aku terus bertanya-tanya apakah aku mampu menjalani semua ini seorang diri. Suatu sore, saat aku sedang duduk di ruang tamu, mengenakan blus berwarna putih dan rok batik yang anggun, aku melihat Pak Hasan masuk dengan ekspresi serius. Dia duduk di sampingku, dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Dia memegang tanganku dengan lembut dan berkata, "Sari, aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku. Aku merasakan perubahan dalam dirimu. Aku ingin kau tahu, aku di sini untukmu, apapun yang terjadi." Aku terdiam, hati berdebar kencang. Aku ingin bercerita, tapi takut akan konsekuensinya. Aku merasa terjebak antara kejujuran dan ketakutan akan kehilangan segalanya. Malam harinya, aku duduk di kamarku, mengenakan piyama bermotif bunga yang lembut menyentuh kulit. Aku merenungkan semua yang terjadi, mencoba mencari jalan keluar. Aku tahu aku harus membuat keputusan, tapi aku belum siap menghadapi dunia luar dengan rahasia ini. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ada jalan untuk memperbaiki semuanya? Apakah aku bisa menerima keadaan ini dan menjalani hidup baru yang penuh tantangan? Namun, di balik semua itu, aku juga merasa ada sesuatu yang aneh dan menakutkan mulai muncul. Aku mulai curiga bahwa ada rahasia lain yang tersembunyi di balik sikap Pak Hasan dan ibuku. Pertengkaran mereka yang sering terjadi belakangan ini membuatku semakin gelisah. Aku mencoba mengabaikan rasa takut itu, tapi hati kecilku terus memperingatkan ada sesuatu yang harus aku ketahui. Aku merasa seolah-olah aku sedang berada di tengah badai yang tak kunjung reda. Bagaimana menurut kalian? Apakah aku harus mencari tahu kebenaran atau fokus pada kehamilanku dan mencoba menjalani hidup dengan tenang?
Aku sangat butuh nasihat kalian sekarang. Aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku akan berubah sedrastis ini, dan malam itu menjadi awal dari sebuah kejutan yang mengguncang seluruh keberadaanku. Halo, aku Sari, berumur 31 tahun, tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Setelah kehamilan yang tak terduga, aku mulai merasakan gelombang masalah yang lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Meski aku berusaha kuat, kenyataan memaksaku untuk menghadapi sesuatu yang bahkan lebih rumit dari rasa bersalah dan ketakutanku. Suatu hari, setelah pulang dari mengantar ibuku ke klinik, aku melihat Pak Hasan tampak gelisah dan murung. Wajahnya yang biasanya tegas kini dipenuhi kerutan kecemasan. Dia duduk di ruang tamu, mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru tua dan celana kain hitam, tampak seperti pria yang sedang mengemban beban berat. Aku menghampirinya dengan hati-hati, tapi dia menghindar dengan alasan ingin sendiri. Namun, malam itu, saat aku tengah berbaring di kamar dengan piyama sutra berwarna ungu lembut, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor yang tak kukenal membuat jantungku berhenti sejenak. Pesan itu berisi foto-foto yang membuat darahku membeku, foto Pak Hasan dan seorang wanita lain, sedang berbicara mesra di sebuah kafe kecil di kota sebelah. Aku merasa seperti disambar petir. Aku tidak tahu siapa wanita itu, tapi dari cara mereka berinteraksi, jelas ada hubungan khusus yang selama ini disembunyikan dariku. Aku merasa dikhianati, tapi juga bingung. Apakah ini yang menyebabkan pertengkaran antara Pak Hasan dan ibuku? Atau ada rahasia yang lebih dalam lagi? Keesokan harinya, aku mencoba untuk mengonfrontasi Pak Hasan. Aku duduk di ruang tamu, mengenakan blus putih dan celana panjang hitam, berusaha terlihat tegar meski hatiku bergejolak. Aku bertanya dengan suara pelan, "Pak Hasan, siapa wanita itu? Apa yang sebenarnya terjadi?" Dia terdiam lama, kemudian menunduk dan menghela napas panjang. "Sari, aku tidak ingin kau terluka. Wanita itu adalah masa lalu yang sulit aku lupakan. Aku mencoba memutuskan hubungan dengannya, tapi situasinya rumit. Aku merasa seperti dunia runtuh. Semua yang kukira tentang keluarga ini ternyata hanya topeng." Aku bertanya-tanya, apakah aku pernah benar-benar mengenal mereka? Dan bagaimana dengan kehamilanku yang semakin membesar? Apa artinya semua ini bagi masa depanku? Semakin aku mencoba mengerti, semakin dalam aku terperangkap dalam jaring kebohongan dan rahasia. Aku merasa sendirian, meski dikelilingi oleh orang-orang yang seharusnya aku percaya. Bagaimana menurut kalian? Apakah aku harus terus mencari kebenaran atau mencoba melindungi diriku dan bayi dalam kandungan? Aku sangat butuh dukungan dan saran kalian sekarang. Malam itu menjadi titik balik yang tak pernah aku duga sebelumnya. Setelah menemukan pesan dan foto-foto yang mengoyak hatiku, aku merasa seolah-olah hidupku hancur berantakan dalam sekejap. Aku, Sari, 31 tahun, tinggal di desa kecil di Jawa Tengah, kini berada di tengah badai yang tak kunjung reda. Kehamilan yang seharusnya membawa kebahagiaan berubah menjadi beban yang sangat berat. Pak Hasan, pria yang selama ini aku anggap seperti keluarga, ternyata menyimpan rahasia yang lebih dalam dari yang pernah aku bayangkan. Setelah konfrontasi singkat itu, aku merasakan jarak yang semakin jauh antara kami. Pak Hasan tampak semakin tertutup, sering menghindar dan jarang berbicara. Suasana rumah menjadi dingin dan penuh ketegangan. Ibuku, Bu Rini, yang sedang hamil, juga merasakan perubahan ini, namun dia memilih diam dan menyimpan perasaannya sendiri. Suatu sore, aku duduk di ruang tamu, mengenakan gaun batik modern berwarna coklat muda dengan motif bunga yang elegan. Rambutku aku ikat rapi ke belakang, dan aku mengenakan kalung mutiara kecil yang selalu menjadi hadiah dari ibuku. Di hadapanku, Pak Hasan duduk dengan wajah muram, menatap kosong keluar jendela. Aku memberanikan diri untuk berbicara. "Pak Hasan,
aku tahu kita sedang menghadapi banyak masalah. Tapi aku ingin kita bicara jujur, demi kebaikan semua. Dia menoleh, menatapku dengan mata yang penuh perasaan campur aduk. Sari, aku juga ingin semua ini selesai. Tapi aku takut akan konsekuensi dari apa yang akan kita hadapi. Aku menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku hamil, Pak Hasan. Ini bukan hanya tentang kita lagi. Aku butuh dukunganmu. Dia terdiam, lalu akhirnya berkata dengan suara lirih, aku akan berusaha, Sari. Demi kamu dan bayi kita. Namun, kata-katanya itu terasa seperti janji yang rapuh. Aku tahu perjalanan kami masih panjang dan penuh rintangan. Di balik semua itu, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang akan segera terungkap. Malam itu, aku terbangun dengan pikiran yang penuh kegelisahan. Aku bertanya-tanya, bagaimana nasibku dan bayi ini? Apakah aku akan mampu menghadapi semua ini sendirian? Atau apakah aku harus mencari bantuan dari orang lain? Ketegangan di rumah semakin terasa, dan aku mulai merasa bahwa ada rahasia lain yang tersembunyi dan belum aku ketahui. Aku harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Bagaimana menurut kalian? Apakah aku harus membuka semua rahasia ini kepada ibuku, ataukah aku harus menjaga semuanya sendiri? Aku sangat berharap kalian bisa memberiku saran dan dukungan untuk langkah selanjutnya. Semakin hari, beban yang kupikul terasa semakin berat, seperti gunung yang siap runtuh menimpa hidupku kapan saja. Ketegangan di rumah bukan hanya soal rahasia dan pengkhianatan, tapi juga tentang perasaan yang terus berkecamuk dalam diriku. Aku merasa seperti terperangkap dalam labirin tanpa jalan keluar. Aku, Sari, 31 tahun, tinggal di desa kecil di Jawa Tengah. Kehamilan yang tak terduga ini membawa serta masalah yang jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Pak Hasan, yang selama ini kuanggap keluarga, kini menjadi sumber kebingungan dan ketakutan. Suatu malam, aku duduk di kamarku, mengenakan gaun tidur satin berwarna merah marun yang membalut tubuhku dengan lembut. Lampu kamar redup, menciptakan bayangan di sudut-sudut ruangan, menambah kesan dramatis pada suasana hatiku yang sedang kacau. Aku menatap cermin, melihat wajah lelah yang penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban. Kejadian-kejadian yang terjadi di rumah membuatku merasa seperti berada di pentas drama yang penuh dengan intrik dan rahasia. Pak Hasan yang mulai sering pulang larut malam, pembicaraan yang terputus-putus, dan tatapan penuh curiga dari ibuku yang semakin sering membuatku merasa dia tahu sesuatu tapi enggan mengungkapkannya. Aku mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Kadang aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekik oleh rasa takut dan rasa bersalah. Aku merasa seperti boneka yang ditarik-tarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Di tengah semua itu, aku juga mulai merasakan perubahan fisik yang semakin nyata. Perutku semakin membesar, dan aku tahu waktu persalinan semakin dekat. Namun, aku tidak tahu apakah aku siap menghadapi dunia dengan semua masalah ini. Suatu malam, saat suasana rumah begitu sunyi, aku mendengar suara bisikan di lorong. Aku mengintip dari pintu kamar dan melihat ibuku dan Pak Hasan sedang berbisik serius. Dari jarak jauh, aku tidak bisa mendengar jelas apa yang mereka bicarakan, tapi ekspresi wajah mereka yang tegang membuat hatiku berdebar. Aku merasa seperti berada di tengah badai yang tak kunjung usai. Semua hal yang terjadi terasa sangat berlebihan, seperti sebuah kisah yang penuh dengan liku-liku dan kejutan yang tak terduga. Aku bertanya-tanya, apakah aku akan mampu melewati semuanya? Ataukah aku akan hancur oleh beban yang terlalu berat? Bagaimana menurut kalian? Apakah aku harus menghadapi mereka dan mencari tahu kebenaran, ataukah aku harus melindungi diriku dan bayi dalam kandungan dengan diam? Aku sangat ingin mendengar pendapat kalian. Aku berdiri di ambang pintu kamar, menatap gelapnya lorong yang baru saja kulewati dengan hati yang bergejolak.
Semua yang terjadi terasa seperti badai yang menggulung hidupku tanpa ampun, meninggalkan jejak luka yang dalam dan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Aku, Sari, wanita berusia 31 tahun dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, kini berada di titik di mana segalanya tampak runtuh. Kehamilanku yang tak terduga, rahasia-rahasia yang terkuak, dan hubungan yang semakin rumit membuatku bertanya-tanya apakah aku masih bisa menemukan jalan keluar. Malam itu, aku mengenakan gaun tidur berwarna putih gading dengan detail rendah halus yang membungkus tubuhku dengan anggun, sementara rambutku yang hitam pekat terurai lembut di bahu. Cahaya remang dari lampu meja menciptakan bayangan yang menari di dinding, menambah kesan misterius pada suasana hatiku yang penuh gejolak. Suara bisikan dan langkah pelan yang kudengar tadi malam semakin menguatkan rasa penasaran dan ketakutanku. Aku tahu ada rahasia yang belum terungkap, sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Namun, aku juga takut jika kebenaran itu justru akan menghancurkan aku dan orang-orang yang kucintai. Hatiku dipenuhi dengan perasaan campur aduk, cemas, marah, bingung, dan juga sedikit harapan. Aku tahu aku harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang, tapi aku belum tahu apakah aku cukup kuat. Aku berdiri di ambang pintu, menatap ke dalam kegelapan, dan bertanya pada diriku sendiri, apakah aku harus melangkah masuk dan mengungkap semua rahasia itu? Atau aku harus mundur dan mencoba melindungi diri dan bayi ini dari badai yang mungkin akan menghancurkan semuanya? Aku mengundang kalian untuk ikut merasakan pergulatan dalam hatiku ini. Bagaimana menurut kalian? Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Apakah aku harus berani menghadapi kebenaran atau memilih untuk tetap diam demi kedamaian? Cerita ini belum berakhir. Masih ada banyak misteri yang menunggu untuk diungkap, dan aku berharap kalian akan terus mengikuti perjalanan ini bersamaku, menantikan jawaban dari semua pertanyaan yang menggantung di udara. Aku sangat menantikan pendapat dan dukungan kalian. Karena dalam perjalanan yang penuh liku ini, aku tahu aku tidak bisa berjalan sendirian.